Jadi bayangkan sakit sekali. Sampai akhirnya dicabut oleh Talha bin Ubaidillah. Dan Talha saat mencabut besi yang menancap di rahim Rasulullah SAW itu menggunakan gigi beliau sampai giginya Talha rompak. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah pengalaman yang lebih menyedihkan hati beliau melebihi ketika beliau terluka ketika perang Uhud? Apa jawab Nabi SAW? Nah, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Wahai Aisyah, aku pernah mengalami situasi yang lebih menyedihkan melebihi kesedihanku ketika perang Uhud, yaitu kesedihanku ketika hari Aqabah. Yang dimaksud dari Aqabah di sini adalah keberangkatan Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. In aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalin bin Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku menawarkan dakwah ini kepada putranya Abdi Yalin bin Abdi Kulal, tapi dia tidak merespon ajakanku dengan baik. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku meninggalkan Taif dalam kondisi aku sangat sedih. Falam astafiq illa biqarhi fa'alid farafa'tu rasi fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fadadtu fa idza hiya Jibril. Dan aku tidak bisa tenang sampai aku tiba di Qarnul Fa'alid dan aku mengangkat kepalaku, ternyata ada awan yang datang dan itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW untuk menghibur beliau, karena ketika itu beliau mengalami kesedihan yang mendalam. Kenapa kok sampai mengalami kesedihan yang mendalam? Tidak cuma masalah penolakan, tapi penghinaan. Sebab ketika beliau sudah menawarkan dakwah Islam kepada pemuka-pemuka Taif, tapi mereka tak mau terima. Sampai salah satu di antara mereka itu bilang seperti ini, apa enggak ada orang yang lebih mulia untuk jadi nabi selain kamu? Jadi sikap tidak sopannya orang Taif ketika itu sampai bilang, apa enggak ada manusia lain yang lebih mulia dibandingkan kamu untuk jadi nabi? Akhirnya beliau pergi dan beliau pesan sama orang ini, kalau kalian memang tidak mau menerima, tolong rahasiakan masalahnya, jangan sampai bocor ke orang lain. Tapi dia malah ngumumin, kemudian undang masyarakat, ayo keluar semuanya, kita arak Muhammad, kita permalukan dia. Keluarlah masyarakat kampung sambil melempari Rasulullah SAW dengan batu. Ketika beliau SAW keluar kampung, kaki beliau berdarah. Nabi SAW merasa sangat sedih. Sudah dakwahnya ditolak, diiringi dengan penghinaan. Nah, di saat itulah Jibril datang menghibur Nabi SAW. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hadza malakul jibal. Ini ada malaikat gunung yang datang untuk menawarkan diri di hadapanmu. Kalau kau ingin, kau bisa perintahkan dia untuk menimpakan gunung kepada orang lain. Tapi Nabi SAW dengan penuh kesabaran mengatakan, la walakinni aradtu anna Allah yukhrija minhum man ya'budullaha. Walakinni arju, tapi aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tidak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Maka jika seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah mengalami situasi gangguan lahir batin, fisiknya diganggu, Rasulullah SAW pernah terluka, Nabi SAW
iman bahwa beliau juga akan mengalaminya. Karena bagian dari bawaan hidup di dunia, siapapun yang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada satu hal yang menjadi kelebihan bagi seorang mukmin. Kelebihan bagi seorang mukmin ketika mereka mengalami ujian. Baik ujian ekonomi, baik ujian berkaitan dengan gesekan dengan orang lain, baik ujian yang bentuknya permusuhan dengan orang lain, atau ujian yang lainnya. Semua ujian itu apabila dia hadapi dengan sabar, maka suasana tidak nyaman berubah jadi kafarah dosa. Suasana tidak nyaman akan berubah menjadi kafarah dosa. Sebagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim dia mengalami rasa capek, dia mengalami sedih, dia mengalami sakit, dia mengalami sedih, bingung, stres, sampai duri yang nancap di badannya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Jadi nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Maka ketika Bapak Ibu misalnya mengalami masalah, baik karena urusan rumah tangga, maupun ketika berurusan dengan orang lain yang menjadi tetangga kita, gesekan dengan teman kerja, gesekan dengan anggota keluarga, dan seterusnya. Anda mengalami sedih, Anda mengalami sakit hati, Anda mengalami bingung, stres, dan seterusnya. Allah jadikan itu sebagai apa, Pak? Kafarah untuk dosa. Tidak ada yang disia-siakan. Baik. Biasanya Bapak Ibu, mana yang lebih membuat kita sedih? Gesekan dengan anggota keluarga atau gesekan dengan tetangga? Dengan siapa, Pak? Dengan? Kenapa? Kenapa dengan anggota keluarga? Karena semakin dekat, berarti intensitas Anda ketika ketemu semakin sering. Dan kalau kemudian Anda tidak nyaman dengan orang yang intensitas ketemunya sering, jadinya sakit hatinya akan terus berulang. Makanya kalau kemudian orang punya masalah dalam keluarga, gak nyaman dengan pasangan hidupnya, gak nyaman dengan anaknya, gak nyaman dengan orang tuanya, gak nyaman dengan saudaranya, dan seterusnya, bisa jadi sakit hatinya lebih parah dibandingkan ketika dia gak nyaman dengan orang lain. Namun apapun itu, hal semacam ini tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Suasana tidak nyaman, Anda sedih, Anda bingung, Anda stres, yang itu mungkin saja dialami oleh siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kafarah dosa. Makanya jamaah, keuntungan bagi seorang mukmin, musibah tidak ada yang sia-sia. Pada waktu kaum muslimin mereka mengalami musibah karena ada banyak sekali saudaranya yang meninggal pada waktu perang Uhud. Berapa jumlah kaum muslimin yang wafat ketika perang Uhud? 70-an. Dan dominan adalah orang Ansar. Dominan adalah orang Ansar. Pada waktu kaum muslimin mereka mengalami musibah. Ada banyak sekali orang Ansar yang meninggal ketika perang Uhud. Saya tidak menyebut kaum muslimin kalah ketika perang Uhud. Karena para ulama ahli sejarah mereka beda pendapat. Dalam peristiwa perang Uhud itu sebenarnya siapa yang menang? Muslim ataukah musyrik? Dan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan perang Uhud itu hasilnya tidak jelas. Belum bisa ditetapkan yang menang Muslim, sebagaimana juga tidak bisa ditetapkan bahwasanya yang menang musyrik. Karena perangnya berhenti sebelum kondisi selesai.
Sebab ketika Ibnu Qami'ah yang menusuk Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab membawa bendera panji perangnya kaum muslimin, Ibnu Qami'ah begitu berhasil menusuk Mus'ab, dia teriak, qataltu Muhammadan, aku berhasil membunuh Muhammad. Seketika itu suasana langsung hening. Baik yang muslim maupun yang kafir, dua-duanya tidak saling menyerang. Orang kafir merasa tujuan kami sudah selesai. Kita sudah mendapatkan sasaran utama. Orang muslim bingung, betul nggak Nabi SAW terbunuh? Kalau beliau terbunuh, kita harus membela siapa lagi? Sementara beliau sudah mati. Akhirnya dua-duanya balik ke kondisi sebelumnya. Balik ke tempat semula. Terus mereka pulang. Baik. Namun dalam peristiwa itu ada banyak sekali sahabat Ansar yang terbunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur mereka dengan menurunkan firman-Nya. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalaupun kalian mengalami terluka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ketahuilah sesungguhnya mereka juga terluka sebagaimana yang kalian alami. Orang musyrikin banyak juga yang menjadi korban dalam peristiwa perang Badar, kemudian juga dalam peristiwa perang Uhud, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Kalaupun kalian mengalami terluka wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang kafir juga mengalami yang sama. Tapi yang beda di sini. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah di mana mereka tidak memiliki harapan itu. Orang kafir bisa sakit sebagaimana kita juga bisa sakit. Orang kafir bisa sakit hati sebagaimana kita juga sakit hati. Bedanya di mana, Pak? Kita punya harapan sementara mereka tidak punya harapan. Kita punya harapan sementara mereka tidak punya harapan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Disitulah keuntungan bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyanyiakan kondisi tidak nyaman apapun yang dialami oleh seorang hamba mukmin. Dia selalu mendapatkan bala dan ujian sampai akhirnya dia ketemu Allah. Maksudnya ketemu Allah, maksudnya mati. Sampai dia ketemu Allah maksudnya mati. Walaysa lahu min khati'atin, sementara dia enggak bawa dosa. Ada enggak Pak orang yang mengalami ujian sampai mati Pak? Banyak sekali. Mereka yang dirundung sakit ketika sudah di usia lanjut. Bapak saya itu sudah sakit selama 10 tahun, kemudian setelah itu meninggal. Ada yang sakit 5 tahun, meninggal. Ada yang sakit sekian tahun, meninggal. Sehingga yang bersangkutan mengalami sakit sampai mati. Dan dulu sebagian sahabat, mereka bertahan sakit sampai mati. Datang kepada Nabi SAW seorang wanita yang dia punya penyakit ayan. Dan penyakit ayan ini suka kambuh-kambuhan. Kalau lagi kambuh, dia lucuti pakaiannya sampai telanjang. Lalu dia datang kepada Nabi SAW meminta bantuan kepada beliau agar Allah menyembuhkan beliau. Nabi SAW ngasih 2 pilihan. Beliau menyampaikan, kalau kau mau, aku bisa doakan kamu. Dan ruqyahnya Nabi SAW sangat mujarab. Beliau ketika meruqyah sangat mujarab. Kalau kau mau, aku bisa doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Dan kau bisa sembuh. Atau pilihan yang kedua. Kalau kau mau, kau bertahan sakit seperti ini. Walakil jannah. Dan kau dapat surga. Wanita ini milih mana Pak? Milih mana? Hah? Milih yang kedua. Gak apa-apa, aku gak sembuh. Yang penting dapat surga. Tapi ya Rasulullah, doakan agar aku ketika sedang kambuh ayannya tidak melucuti pakaianku. Kemudian Nabi SAW mendoakan itu. Dan yang bersangkutan ketika kambuh penyakit ayanan tidak sampai melepas pakaiannya. Wanita ini tetap bertahan hidup
setelah wafatnya Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW ngasih pilihan kepada dia untuk bertahan sakit sampai mati, Nabi SAW wafat setelah sekian tahun dan wanita ini masih bertahan hidup. Hingga para sahabat mengatakan, kalau kalian pengen lihat penduduk surga yang jalan di pasar, lihatlah ini wanita yang mendapatkan jaminan dari Nabi SAW untuk masuk surga. Coba Bapak, ketika Bapak sedang sakit, apa yang paling banyak Bapak pikirkan? Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Gitu Pak ya. Bahkan waliyadzubillah, sampai di antara mereka ada yang terkadang berpikir suudzon kepada Allah. Kenapa kok Allah dolim sama aku? Kenapa Allah jahat sama saya? Dosa saya apa? Lali dosa nih. Padahal mungkin dosanya apa? Banyak. Sehingga dia merasa seolah-olah dia sedang didolimi oleh Allah. Padahal Allah menegaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maha suci Allah dari bertindak dolim kepada hambanya. Tapi kadang ada sebagian di antara hamba yang merasa dirinya didolimi. Pada posisi itu jamaah, dia selalu berpikir kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Pernah nggak dia berpikir sakit yang dia derita merontokkan dosa-dosanya? Mudah-mudahan ini jadi kafarah untuk dosaku. Semoga ini jadi kafarah untuk kesalahanku. Yang mungkin tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya. Hanya Allah yang tahu betapa banyaknya dosaku. Semoga sakit ini menjadi kafarah untuk dosaku. Maka orang mukmin yang dia mengalami sakit ketika di penghujung usianya, mohon Anda pahami, bisa jadi itu adalah anugerah. Allah menyegerakan bagi dia untuk kafarah dosa-dosanya menjelang dia bertemu Allah untuk selamanya. Sebelum dia pulang. Sehingga sakit itu adalah proses pembersihan dosa. Sakit itu proses pembersihan dosa. Baik, ada satu harapan yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Maka jamaah, pada kondisi ini, masalah apapun yang kita hadapi, jika kita adalah orang yang selalu berusaha untuk sabar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan masalah itu sebagai penghapus dosa. Baik. Selanjutnya, apa saja yang bisa kita lakukan agar ketika kita menghadapi masalah itu bisa lebih sabar? Langkah yang pertama adalah menyadari, seperti yang tadi kita sampaikan berulang-ulang, tidak ada yang sia-sia dari kondisi tidak nyaman apapun yang kita alami. Baik sakit fisik maupun sakit hati. Anda mengalami sakit fisik, penyakit fisik ini bisa membuat dosa kita hilang. Anda mengalami sakit batin, sakit hati ini juga bisa merontokkan dosa. Sehingga gesekan suami istri, mungkin pernah berantem dalam kasus A, berantem dalam kasus B, dan seterusnya. Suami sakit hati, istri juga sakit hati. Dalam satu rumah mereka panas. Tapi ini bisa mengukurkan dosa. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana ati Muhammadan al-wasilata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Solusi yang pertama saat seorang hamba memiliki masalah. Dia bingung, dia tertekan, bahkan sampai dia stres. Maka bagaimana caranya untuk meredam agar tidak semakin parah? Yang pertama tadi apa Pak? Menyadari bahwa semua kondisi tidak nyaman itu tidak ada yang sia-sia. Anda sakit fisik, Anda sakit hati, Anda terluka, jatuh, atau apapun kondisi tidak nyaman itu. Allah akan jadikan sebagai kafarah untuk dosa. Dan seperti ini berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Karena harapan itu sebanding dengan keyakinan. Kalau keyakinan hamba itu rendah, maka harapannya tipis. Tapi kalau keyakinannya kuat, harapannya akan semakin kuat. Sehingga ada orang yang dia sedang sakit, tapi dia merasakan kebahagiaan. Karena dia tahu, semakin kuat sakitnya, maka nilai yang bisa membuat dosa itu rontok semakin banyak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah, seorang ulama di zaman tabi'in, ahli hadis, namun wafatnya beliau dalam kondisi sangat melarat. Abu Kilabah Al-Jarmi, ketika beliau sudah tua, beliau jadi orang yang sangat miskin, buta dan lumpuh, sehingga hanya bisa duduk. Aktivitas beliau dilayani
oleh seorang anak remaja, satu-satunya anaknya yang bersedia untuk hidup bersama beliau. Yang lain sudah nggak ada. Namun beliau rahimahullah selalu mengucapkan kalimat, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Zikir yang beliau ucapkan adalah pernyataan seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah telah memberikan kelebihan bagiku melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Sampai ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Abu Hazim penasaran. Abu Hazim ketemu Abu Kilabah dalam posisi Abu Kilabah sedang duduk sendirian. Namun beliau selalu dermimil dzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka Abu Kilabah penasaran. Abu Hazim penasaran kepada Abu Kilabah. Lalu Abu Hazim tanya sama Abu Kilabah, "Wahai Tuan, kondisi Anda seperti ini. Lumpuh, buta, dan hidup sendirian. Hanya ditemani oleh seorang remaja. Tapi kenapa saya mendengar Anda itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi?" Apa kata Abu Kilabah? "Kau lihat, di sana masih banyak orang yang akalnya hilang. Kau ketemu enggak dengan orang gila?" "Iya, ada. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku nikmat akal." "Kau lihat, di sana ada orang yang dia tidak punya iman. Kau ketemu enggak dengan orang non-muslim?" "Iya, ada. Allah masih memberikanku nikmat iman. Di sana ada orang yang tidak bisa berzikir dan aku bisa berzikir." Subhanallah. Beliau selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang masih tersisa di jasadnya. Sehingga dengan itu beliau tidak terlalu sedih dengan menghadapi musibah yang dialami. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka sakit, aku bisa sakit. Mereka terluka, aku juga terluka. Tapi aku punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak memilikinya. Orang kafir bisa sakit, sebagaimana aku juga bisa sakit. Orang kafir bisa miskin, sebagaimana aku juga bisa miskin. Tapi aku punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Karena itulah Rasulullah SAW ketika beliau sedang mendapatkan musibah, apa yang beliau ucapkan? Kalau beliau sedang mendengar ada berita musibah, apa yang beliau baca? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah. Beliau tetap memuji Allah. Ala kulli halin, apapun kondisinya. Baik. Dan sekali lagi, semakin besar keyakinan seorang hamba terhadap janji Allah bagi mereka yang bersabar. Dan Allah akan jadikan musibah yang dialami sebagai kafarah akan semakin besar harapannya. Dan itu sampai pada tingkatan sang hamba ketika mengalami musibah, dia bisa bersyukur. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, agar kita bisa menurunkan tensi kesedihan disebabkan karena kita punya musibah, maka perbanyaklah zikrullah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang? Makna zikrullah ketika orang sedang mendapatkan musibah itu ada dua. Yang pertama, dia meyakini ini takdir Allah. Dan takdir Allah terbaik bagi hambanya, walaupun hamba tidak tahu. Sehingga dia tidak akan suudzon kepada Allah, dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah karena dia tahu semua kehendak Allah itu baik. Itulah makna zikrullah yang pertama. Sehingga mengingat Allah ketika orang dapat musibah artinya adalah dia meyakini bahwasanya ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ya sudah, kalau sudah jadi ketetapan Allah mau gimana lagi? Hamba tidak akan mungkin bisa menghindar dari takdir. Karena apapun yang sudah Allah takdirkan tidak mungkin bisa meleset dari takdir Allah. Pasti semuanya akan
mengalami takdir itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau kalian mengalami kegagalan, maka ucapkanlah ini sudah menjadi takdir Allah. Nah, dengan cara seperti ini seolah-olah itu akan mengunci yang bersangkutan agar pikirannya tidak terlalu berkembang kesedihannya. Agar tidak terlalu panik dengan musibah yang dia alami. Coba jamaah yang dimuliakan Allah. Kita diajarkan kalau kita sedang mengalami kondisi darurat, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Kalau orang sedang mengalami kondisi darurat, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya, jangan panik. Kan kita diajarkan kayak gitu ya. Teori umum, orang kalau sedang mengalami kondisi darurat, kita diajarkan gimana? Jangan panik. Kenapa jangan panik, Pak? Karena kalau orang itu panik, gimana Pak? Logikanya hilang. Dia tidak akan bisa berpikir solusi kalau sedang panik. Makanya ketika kita dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat, misalnya tiba-tiba lift berhenti, lampunya mati. Nggak bawa HP. Ini bergeraknya kapan, aktif lagi kapan, dan Anda tidak tahu sampai kapan lift itu akan bisa hidup lagi. Kalau orang panik gimana Pak? Makin parah. Orang tenggelam kalau panik gimana Pak? Makin tenggelam. Baik. Dalam agama kita diajarkan saat Bapak mengalami musibah, kondisi emergensi, kembalikan kepada takdir Allah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu seperti ngelok, seperti ngunci, biar batin ini enggak panik. Sudahlah, ini sudah jadi takdir Allah. Agar emosi tidak semakin berkembang. Kalau sudah menjadi takdir Allah, selesai. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Makna yang pertama adalah meyakini bahwasanya musibah ini merupakan takdir Allah. Yang kedua, makna dari zikrullah bisa menenangkan hati adalah ketika seorang hamba sedang mendapatkan musibah, dia kemudian memuji Allah, mensucikan nama Allah, menyebut nama-nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hijr. Di surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hijr ayat 97. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sungguh kami tahu wahai Muhammad, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Hatimu itu sempit disebabkan karena ucapan mereka. Kami tahu. Kalau kau itu stres, kau tertekan disebabkan karena ucapan mereka. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah nama Rabbmu. Bertasbihlah kau kepada Allah dengan memujinya. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kau orang yang salat. Artinya kerjakanlah salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fokus saja kau beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin maksudnya apa? Kematian. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi solusi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengalami musibah, mengalami masalah, tekanan batin, sampai Allah sebut yadhiqu sadruka bima yaqulun. Hatimu sempit disebabkan karena mendengar ucapan mereka. Kalimat-kalimat pedas dari orang-orang musyrikin. Sudah, gak usah digubris. Fokus saja untuk berzikir. Dan Masya Allah, ini mujarab. Ada orang misalnya sakit hati dengan anaknya, sakit hati dengan istrinya, sakit hati dengan suaminya. Lalu dia berzikir, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa menurunkan tensi emosi. Itu bisa menurunkan tensi emosi. Baik. Karena itulah sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman pernah bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi punya masalah serius, sedang mengalami ketekanan batin yang serius, shalla, beliau salat. Ada banyak pelarian orang ketika dia sedang stres. Ada yang ketika stres ngerokok. Ada yang ketika stres ngopi. Ada yang mancing. Ada yang masuk kamar mengkurep turu. Betul Pak? Bojone sampean nggih ngoten nih Pak. Sehingga beragam cara orang untuk menghilangkan stres. Namun kita diajarkan, kalau kamu sedang mengalami stres, mengalami musibah seperti itu, berzikirlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kasih solusi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami tekanan batin untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Memuji Allah, mensucikan nama Allah dan melaksanakan salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi punya masalah, beliau salat. Bapak kok salat kenapa? Lagi nesu. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Jadi lagi emosi salat. Karena salah satu di antara cara untuk meredam emosi, lagi punya tekanan masalah dan seterusnya, di antara cara yang bisa kita lakukan adalah gelar sajadah, lalu salat. Baik. Selanjutnya. Yang ketiga. Jika tekanan batin itu disebabkan karena kezaliman orang lain dan memungkinkan bagi Anda untuk memaafkannya, maka maafkanlah yang bersangkutan karena Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa orang ini. Ada sebuah kasus yang dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang munafik berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Orang munafik yang menuduh, Pak. Sebagian di antara orang mukmin terpengaruh dengan tuduhan itu. Akhirnya mereka ikut-ikutan ngasih tuduhan. Nah, salah satu di antara yang ikut terlibat adalah orang yang masih kerabatnya Abu Bakar. Ada yang bilang sepupunya Abu Bakar. Orang ini sepupunya Abu Bakar. Dan dia dinafkahi oleh Abu Bakar. Jadi dia ikut meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Karena dia miskin, maka dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Mistah bin Usathah. Ya? Ternyata Mistah ini ikut-ikutan nuduh Aisyah. Akhirnya emosilah Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau bersumpah, demi Allah selamanya aku tidak akan menyapa Mistah dan tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Sampai bersumpah seperti itu. Baik. Saking emosinya Abu Bakar. Dadiyo godhong rata soek, dadiyo banyu rata cawuk wis putus silaturahmi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, emosi Abu Bakar belum reda dan dia sudah kadung bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan Mistah. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 22. Allah taala mengatakan, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Janganlah orang yang punya kelebihan dalam masalah harta di antara kalian mempertahankan sumpahnya. Ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Untuk memberikan nafkah kepada kerabat, orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Dan 3 sifat ini ada pada Mistah. Mistah itu kerabatnya Abu Bakar, Mistah itu miskin, dan Mistah itu muhajirin. Lalu Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan
Dan berikan toleransi untuk orang itu. Subhanallah. Coba Bapak bayangin ya. Putri kesayangan Bapak dituduh oleh kerabat Bapak berzina. Kira-kira sebagai orang tua yang sayang sama putrinya, sakit hati nggak? Jeru banget. Mungkin sakitnya sangat dalam. Abu Bakar tuh sakit hati sama Mistah. Kok bisa-bisanya dia ikut-ikutan nuduh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal yang selama ini berbuat baik kepada Mistah adalah Abu Bakar. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia sekelas Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berikan toleransi kepada Mistah. Apa janji Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Sebagaimana kamu ingin diampuni oleh Allah, maafkan orang lain. Al jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sejenis dengan amal. Sehingga mungkin jemaah, ada di antara bapak-bapak yang sakit hati sama anaknya, yang sakit hati sama saudaranya, yang sakit hati dengan istrinya, atau istri sakit hati dengan anaknya, dengan suaminya, atau dengan siapapun. Baik. Sakit hati itu mungkin terbawa sampai ketika kita tidur. Terbawa ketika kita beraktivitas. Ganggu sekali, ini ganggu. Sepanjang Anda belum memaafkan, sakit hati itu bertahan, pikiran kita jadi enggak fokus. Misalnya ya, sebelum berangkat kerja, berantem. Terus berangkat kerja. Kira-kira gimana Pak? Coba, yang pernah punya pengalaman kayak gitu. Bagaimana perasaannya? Hah? Kacau. Sehingga kerjanya nggak fokus, ya. Mau makan rasanya nggak enak, dan seterusnya. Gimana? Bukan cerita pengalaman pribadi itu Pak ya. Itu pengalaman kita bersama. Tayyib. Sepanjang Anda belum memaafkan, itu akan bertahan. Tapi ketika Anda memaafkan, hilang secara bertahap. Hilang secara bertahap. Makanya, wal ya'fu wal yasfahu yang Allah ajarkan seperti ini, tujuannya adalah untuk meredam emosi kamu. Tekanan batin kamu akan berkurang, dimulai dari kamu memaafkan. Bukan dimulai dari dia minta maaf. Kalau nunggu dia minta maaf, kamu tidak bisa memastikan kapan dia akan datang minta maaf. Bisa jadi dia tidak minta maaf. Tapi saat kau ngalah, dan ngalah itu tidak sama dengan kalah. Biasanya yang kalah itu suami atau istri? Hah? Suami itu ngalah atau kalah? Ngalah dan kalah. Entek kabeh. Nunggu minta maaf. Wah, kok gak WA-WA. Mungkin dalam posisi itu sama-sama saling jaga gengsi. Tapi saat Anda melepas, ya sudahlah saya maafkan saja. Buat apa dipertahankan? Emosi itu nurun secara bertahap. Allah subhanahu wa ta'ala kasih janji. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan dosa kalian? Sebagaimana kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah. Maafkan kesalahan orang lain. Sepanjang masih memungkinkan untuk dimaafkan. Coba sekelas kesalahan Mistah seperti ini. Menuduh wanita suci setingkat Aisyah yang diberi julukan Siddiqah. Ujian bagi ayahnya sebagai manusia terbaik di tengah umat Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq. Sehingga tidak sepadan jika dibandingkan dengan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kasih ujian. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kau ingin Allah mengampuni dosamu? Sehingga beliau tidak merasa, aku kan orang hebat, aku orang tinggi, orang bertakwa. Mistah itu siapa? Tapi Abu Bakar tawadu. Dan memaafkan itu bagian dari apa? Sifat tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan ketika seseorang itu tawadhu di hadapan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustadz Amin menyampaikan secara langsung. Bisa langsung angkat tangannya. Jika suami disakiti, lalu istri bersabar, baik yang jadi sasaran maupun ketika yang sakit hati adalah Nabi SAW. Istri beliau juga turut serta merasakan sakit karena suaminya sakit. Mungkin bapak sakit hati karena kedoliman tetangganya atau kedoliman temannya. Lalu istri tahu, kemudian istri ikut sakit hati. Maka kondisi tidak nyaman tadi bisa menjadi kafaroh dosa. Dan bahkan mohon maaf, bagi mereka yang perasaannya tidak sekuat yang lain, terkadang ketika dapat masalah seperti ini, kesedihannya lebih parah. Yang jadi sasaran suaminya, tapi istrinya sakit hatinya lebih parah daripada suaminya, sampai opnam. Suaminya biasa saja, udah nggak usah dipikirkan. Akhirnya dia kepikiran terus sampai opnam, sampai muncul GERD atau yang lainnya. Nah, dalam kondisi ini insya Allah yang bersangkutan juga mendapatkan kafarah dosa. Tapi untuk menurunkan tensi, beberapa poin tadi bisa kita lakukan ya. Yang pertama Bapak, meyakini bahasanya ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosanya. Yang kedua, banyak zikrullah, ucapkan ini sudah takdir Allah. Yang kedua, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kerjakan salat, itu bisa menenangkan batin. Yang ketiga, memaafkan jika masih memungkinkan. Kalau nggak mungkin untuk dimaafkan, ini orang kalau dimaafkan Pak makin merajalela Pak. Misalnya preman berbuat jahat, kalau tidak dikriminalkan, dia bisa nyari mangsa yang lain. Maka mungkin dalam posisi tertentu Anda tidak mau damai. Tidak, saya nggak mau damai. Dia sudah mengambil harta saya, sudah memukul saya, akhirnya dia di penjara. Mudah-mudahan bisa menjadi balasan yang setimpal untuknya di dunia. Mikrofon yang bunyi di mana ini? Afwan Ustaz, ini ibu ada yang mau bertanya Ustaz. Ini ada suaranya, nggak ada orangnya. Di atas ini Ustaz. Oh di atas. Gimana? Hadiah untuk yang bertanya, insya Allah. Baik, kita kasih buku Ada Orang Utang, Pak. Ini buku bisa dipakai sebagai pengganti kata ketika nagih utang. Nah, silakan. Baik. Selanjutnya. Fadal Ustaz. Monggo yang mau bertanya yang ada di atas. Sebelah kiri kita juga banyak ya. Gimana ini? Type yang lebih cepat aja mungkin. Ya, monggo Mas yang pakai kacamata. Oh Bapak dulu. Duluan. Enaknya gimana? Pingsut. Yang kacamata dulu kayaknya. Oh kacamata dulu. Ya, silakan. Langsung aja mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mendapatkan ujian dan cobaan berkaitan dengan rumah tangga. Jadi saya 2 tahun, 3 tahun ini ditentang dan dimusuhi oleh istri saya sendiri. Istri saya memiliki keyakinan yang umum di Indonesia dan sampai bersumpah mengatakan saya tidak akan ikut kamu. Saya tidak akan ikut dengan jalanmu seperti itu. Sedangkan saya meyakini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendakwai anak-anak dan juga istri saya. Sedangkan saya tidak tahu ajal saya kapan akan dijemput. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya bisa sampaikan terkait dakwah ini.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya ikut ngaji nggak, Pak? Oh nggak ikut, insyaallah. Barangkali ikut. Solusinya, oh beliau ngasih solusi. Barangkali diterima saran beliau. Apa tadi solusinya? 2, maksudnya 2 ini? Ini peace atau gimana? Damai. Hah? Nikah lagi. Masya Allah. Singkat, jelas, padat, beresiko. Baik. Ada manusia yang lebih mulia daripada bapak. Dan dia diuji oleh Allah dengan istri yang mengkhianati suaminya. Siapa beliau? Nabi Nuh dan Nabi Lot. Sampai Allah jadikan permisalan dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan tentang wanita kafir. Manusia kafir adalah seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Allah sebut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka itu istri dari 2 hambaku yang soleh. 2 hambaku yang soleh. Nabi. Yang satunya Rasulul Azmi. Fakhanatahuma. Tapi ternyata istrinya mengkhianati suaminya. Dan sampai kapan mereka ini membersamai istrinya? Sampai diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampungnya. Yang Nabi Lot diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampungnya. Nabi Nuh alaihissalam sampai terjadi banjir. Artinya dia bertahan dengan istrinya itu sampai yang memisahkan adalah perintah Allah. Bukan karena diceraikan. Pisahnya karena Allah perintahkan, ya sudah kamu harus meninggalkan ini dan tinggalkan istrimu. Innaha kanat minal ghabirin, karena dia termasuk orang yang ditinggal. Dan istrinya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Baik. Sehingga mungkin dengan membaca cerita seperti ini, kita butuh nafas sabar lebih panjang. Barangkali bukan sekarang hidayah itu datang. Tapi Bapak terus bersabar. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada yang bersangkutan. Memberi pengaruh secara bertahap sebisanya. Ya. Kalaupun mungkin dia sudah ngomong seperti itu, aku gak bakalan ikut Bapak. Kalau aku masuk surga, kamu kemana? Nah, misalnya. Barangkali dengan itu dia berpikir ya. Karena umumnya orang punya pemahaman gimana? Swarga katut, neraka aja nunut, Pak. Nek munggah swarga kah? Ngatut. Sehingga Bapak mungkin kasih motivasi kepada dia bahwasanya istri itu harus taat sama suami sebisanya. Mudah-mudahan dalam waktu yang nanti Allah Subhanahu wa taala kehendaki, istri akan berubah. Nah, ketika sang istri berubah jadi baik, lalu yang bersangkutan jadi wanita soleha, beramal soleh dengan baik, insya Allah Bapak turut mendapatkan pahalanya. Karena pengaruh baik Bapak itulah yang membuat dia berubah. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas dulu ya. Kasihan sudah terlanjur nulis. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana cara membedakan ujian dan hukuman atas dosa yang telah dilakukan? Ketika kita mendapatkan musibah, ada 2 kemungkinan dan itu bisa terjadi secara bersamaan. Bisa menjadi ujian dan bisa menjadi hukuman. Jadi hukuman ketika kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah itu sebagai kafarah untuk dosa. Jadi ujian ketika kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sang hamba ini semakin naik derajatnya. Sehingga ujian akan membuat sang hamba jadi semakin naik derajatnya. Dan hukuman membuat hamba sebagian dosanya hilang. Baik. Karena itulah kita tidak boleh minta kepada Allah untuk berlindung dari segala ujian. Itu tidak boleh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala ujian, itu tidak boleh. Karena manusia pasti akan mengalami ujian. Sehingga kita tidak boleh berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Itu tidak boleh. Karena semua manusia pasti mendapatkan fitnah ujian.
Tapi yang boleh adalah Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan. Kalau berlindung dari semua fitnah, tidak boleh. Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Tidak boleh. Karena tidak mungkin. Dan berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin, dilarang. Tapi yang boleh, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang membuat aku jadi tersesat. Membuat aku jadi semakin jauh dari beribadah kepadamu, dari ketaatan kepadamu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Orang yang diuji dengan sakit, Allah jadikan itu sebagai kafarah baginya selama orang itu sabar. Pertanyaannya, selama sakit orang tersebut sholatnya kurang sempurna. Karena kondisi badan lemes, 98% rebahan atau tidur. Selain itu karena selalu memakai pampers, tidak bisa menahan kencing. Dengan begitu apakah masih ada jaminan surga bagi orang yang sakit tersebut? Cara ibadah orang sakit beda dengan orang normal. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga orang sakit ini, walaupun dia sakit, dia bisa mendapatkan ibadah yang tidak dia lakukan karena sudah jadi rutinitas dia ketika sehat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Hadis riwayat Bukhari. Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka tercatat untuknya pahala amal sebagaimana yang rutin dia kerjakan ketika sehat atau ketika mukim. Bapak ini dulu waktu masih sehat, rajin puasa Senin Kemis. Rajin sholat jamaah ke masjid. Beliau rajin ikut pengajian. Beliau sujud dengan gerakan sempurna. Beliau rukuk dengan gerakan sempurna. Beliau bisa berdiri tegak ketika sholat. Dan itu semuanya ibadah. Sampai akhirnya Allah takdirkan beliau mengalami stroke. Udah gak bisa berdiri. Gak bisa rukuk dengan sempurna, gak bisa sujud dengan sempurna. Hanya bisa sholat di atas ranjang. Dan itu pun pakai isyarat. Maka ibadah yang dia lakukan sebelumnya, sebelum dia sakit. Pernah rukuk dengan sempurna, pernah sujud meletakkan muka sejajar dengan kaki di tanah. Datang ke masjid untuk sholat jamaah, hadir Jumatan, hadir pengajian, pahalanya terus mengalir. Gak putus. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia dapat pahala yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun artinya apa, Pak? Gak pernah putus. Pahalanya terus mengalir. Karena apa? Walaupun yang bersangkutan tidak beramal, niatnya itu gak hilang. Beliau masih punya semangat untuk melakukan ibadah. Tapi karena keterbatasan fisik, bisanya hanya kayak gini. Saya hanya bisa duduk, Pak, kalau sholat. Berarti saya gak dapat pahala berdiri ketika sholat. Karena Anda punya uzur, maka Allah tetap catat sesuai kebiasaan Anda sebelumnya. Yang bersangkutan tidak hilang kesempatan itu. Sehingga dengan sholat dalam kondisi tadi, pakai diapers, sholatnya hanya bisa berbaring, 98% tiduran, sholatnya sambil tiduran. Sangat jauh dari kata sempurna jika dibandingkan orang yang sehat. Tapi kan yang bersangkutan melakukan seperti itu bukan karena keinginan pribadinya. Enak sholat karo turu, ya awakmu sholat karo ngadeg. Apa kayak gitu? Harapan dia apa? Bisa sholat dengan sempurna. Bisa sehat, bisa datang ke masjid. Tapi karena Allah takdirkan beliau sedang sakit, maka beliau sholatnya sebisanya. Pahala sholat sempurna tadi tidak putus. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Wallahu a'lam. Kapan kita mengucapkan qadarullah dan kapan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, untuk qadarullah itu diucapkan pada posisi ketika kita mengalami kegagalan. Ketika kita mengalami kegagalan. Sebab konteks hadisnya itu berkaitan dengan
orang punya rencana untuk melakukan sesuatu, kemudian dia gagal. Apapun faktornya. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan melempem. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Fa in asabaka syai'. Kalau kau mengalami kegagalan apapun, kau punya rencana, bersemangatlah untuk mewujudkan rencana baikmu. Jangan melempem. Minta pertolongan kepada Allah. Ketika kau mengalami kegagalan tertentu, faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Wala taqul law, dan jangan mengatakan andekan-andekan. Karena kalau berandai-andai, kata Rasulullah SAW, fa innaha taftahu abwabasy syaitan. Karena ucapan andai-andai tadi membuka pintu setan. Sehingga berandai-andai itu akan membuat dia semakin sedih dengan kegagalannya. Dia mengulang kegagalannya. Dan itu akan membuat dia tidak ridho dengan takdir Allah. Maka kalimat qadarullah dibaca ketika sang hamba mengalami kegagalan. Sedangkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dibaca ketika sang hamba mengalami musibah. Ada yang meninggal, ada hartanya yang hilang, mengalami kecelakaan, dan seterusnya. Maka dalam kondisi itu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada semua jamaah yang ada di majelis ini. Amin. Walakum bimithlin. Bagaimana menyikapi orang yang sedang mengalami stres hingga berujung sakit kepala karena sudah lama nganggur tidak bekerja. Akhirnya dapat pekerjaan dan bertahan hanya selama 6 bulan di perusahaan besar yang suka memberi sedekah kepada masyarakat miskin dan disabilitas. Tetapi memiliki karyawan disabilitas. Tetapi berarti iblis. Masya Allah. Suka memeras orang selama 6 bulan, sering dianiaya 4 kali dan melakukan pemerasan selama 6 bulan. Bertahan agar tidak keluar. Pada akhirnya keluar walaupun sudah menjalani kesabaran hingga batas kemampuan untuk bersabar. Baik. Ini curhatnya. Pertanyaannya nggak ada ya. Ya Anda sudah keluar. Masalahnya ketika Anda masih bekerja di situ, Anda mungkin mengalami tekanan dan seterusnya selama 6 bulan bertahan dan sekarang sudah keluar. Kalau Bapak bertanya bagaimana cara menyikapinya, disikapi apa Anda sudah keluar? Intinya tadi, kalaupun kemarin Anda sempat didolimi A, didolimi B, ditekan, diperas, dan seterusnya. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Kalau Anda ridho dan memaafkan yang bersangkutan, Allah gantikan dengan apa? Allah gantikan dengan ampunan dosa. Kalau Anda tidak ridho, aku gak ridho. Saya tetap gak bakalan pernah memaafkan. Nanti Anda punya hak untuk nagih di akhirat. Sehingga Allah akan mempertemukan setiap sengketa hamba yang belum selesai ketika di dunia, Allah pertemukan di akhirat, dan posisi orang yang didolimi akan berat untuk menagih di akhirat. Nagihnya pakai apa? Pahala. Kalau dia nggak punya pahala, kita bisa transfer dosa kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah bertaubat, tapi masih merasa memiliki utang dolim. Karena saya belum minta maaf secara langsung pada orang tersebut. Karena akan semakin membuat banyak orang terdolimi akibat pengakuan saya. Apakah tobat saya akan diterima sementara saya belum mendapatkan permintaan maaf secara langsung pada orang tersebut? Dan apakah kafarah itu akan diberikan kepada saya? Nah,
kita perlu tahu jenis kesalahannya. Kalau jenis kesalahannya berkaitan dengan masalah harta, maka kata kuncinya adalah wajib mengembalikan. Sehingga jika Anda pernah mengambil harta orang lain, maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan. Selama belum dikembalikan, beban dosa itu tidak akan hilang. Nah, Pak, tapi kalau saya lapor gimana Pak? Saya takut Pak. Ada salah satu jamaah yang tanya ke saya, Pak, saya itu pernah nyuri. Terus tobatnya gimana? Ya Anda kembalikan. Nanti kalau saya kembalikan gimana Pak? Itu polisi. Oh, memang beda. Mencuri barang ustadz dengan mencuri barang polisi, beda ya. Akhirnya ya sudah, kalau begitu saya sarankan gini saja. Bisa nggak barang itu dikembalikan tanpa harus memberitahu identitas? Bisa. Coba kamu kirimkan lewat kurir. Jadi dia kirimkan lewat kurir dengan alamat pemilik, tapi tanpa menyebut pengirim. Mungkin nyebut pengirim, namun mungkin nama-nama samaran Abdullah atau siapa. Kemudian nomor teleponnya nomor telepon yang tidak bisa dihubungi. Yang penting barang itu balik. Tapi kalau kamu pastikan barang itu balik. Kalau nggak balik, ya kamu harus ganti dengan barang yang semisal. Sebab orang yang mendolimi orang lain dalam bentuk mengambil hartanya wajib mengembalikan. Tapi kalau kedolimannya bentuknya mencemarkan nama baik, merusak kehormatan orang, nah itu nggak bisa. Sudah saya gantikan transfer diam-diam. Nah, nilainya berapa? Kan belum ada kesepakatan. Namanya mencemarkan nama baik, jadi gimana? Anda harus mengembalikan nah baik tadi. Dan mungkin Anda harus datang kepada yang bersangkutan, minta maaf. Bisa jadi yang bersangkutan minta ganti rugi. Saya minta ganti rugi sekian. Anda harus bayar. Sesuai dengan kesepakatan ketika di dunia. Intinya, kalau seperti ini tidak selesai di dunia, akan lanjut di akhirat. Dan penyelesaian di akhirat lebih mengerikan dibandingkan ketika di dunia. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, pertanyaannya. Sebutkan orang yang diberi nafkah oleh Abu Bakar tadi. Siapa yang katakan doa? Baik, yang terdekat dulu. Mistah bin Utsatha. Insyaallah. Baik, dapat tadi. Yang itu juga. Insyaallah. Duluan beliau. Beliau lebih dulu. Yang lebih dulu mana? Ini beliau lebih dulu. Baik. Di antara jamaah yang tidak pernah punya utang sepanjang hidupnya. Tidak pernah punya utang, Pak. Masya Allah. Yusuf pintar, Pak. Usia berapa? 70 tahun. Dari mulai lahir sampai sekarang belum pernah punya utang. Alhamdulillah. Barakallahu. Masya Allah. Di antara jamaah yang pedagang ada ya? Pertanyaannya yang pedagang. Nanti dulu, belum ada. Yang punya piutang konsumen paling gede. Punya piutang. Berapa? 170 juta belum terbayar. Masya. 912. Ada. Nggak berani yang lain angkat tangan ya. Dapat hadiah langsung. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. 900 konsumen 912 juta belum terbayar. Sabar Pak ya. Tekanan batin enggak? Oh enggak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi. Ini. Buku pengantar ilmu waris. Jamaah yang enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Oh, ada dua ini ya. Masya Allah. Enggak dapat warisan juga Pak? Enggak dapat warisan? Baik, berarti berdasarkan usia saja kalau gitu. Pada usia berapa? Berapa? 63, Bapak? 53, Masya Allah. Kalah 10 tahun.
Baik. Buku fikih HSN dan karyawan. Pertanyaannya, sebutkan 3 solusi untuk menurunkan tensi tekanan batin. Angkat tangan ini. Ini duluan ya. 1. Tidak menganggap ujian sia-sia, maksudnya? Yang kedua, dzikrullah. Makna dzikrullah di situ apa? Salat. 1 lagi? Takdir Allah. Baik. 1 lagi. Yang ketiga. Memaafkan sama kesalahan sama manusia. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Buku pengantar kaidah fikih kubra. Pertanyaannya, siapa yang anaknya paling banyak? Enggak, saya enggak tanya jumlah istrinya, jumlah anaknya. Pinten, Pak? 5. 5. Ada yang di atas 5? 5 sama 5. Ada yang 5,5 ada enggak? Yang paling atas 5. Ada. Pinten? Berapa? Mana? Di luar, mana luar? Berapa? 6. Baik, insyaallah dapat hadiah. Hadiah terakhir, hadiah utama, buku tafsir salat ya. Pertanyaannya, langsung angkat tangan ya. Merasa takmir di sini. Ketua takmir. Nah. Masya Allah. Ini hadiah untuk masjid. Barangkali bisa dibaca oleh yang lain. Saya titipkan ke ketua takmir ya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.